Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga baik ya. Berjumpa dengan kami dalam pengembangan media pembelajaran video pintar Bangun Ruang. Hai teman-teman, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama ada Kak Faiza, Kak Rizkiana, Kak Widya, dan Kak Bella. Selamat belajar teman-teman. Ini adalah KI dan KD yang akan kita pelajari hari ini. Simak ya teman-teman. Teman-teman, ada yang sudah tahu apa itu bangun ruang? Menurut Suharjana, bangun ruang adalah bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan-himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Bangun ruang berbentuk 3 dimensi dan memiliki volume atau isi di dalamnya. Yang pertama, balok. Merupakan contoh bangun ruang. Balok memiliki 6 sisi pada bangun ruang. Sisi merupakan bidang yang membatasi bangun-bangun. Sisi pada balok berupa bidang yang berbentuk persegi panjang atau sebagian berupa persegi. Ada sifat-sifat balok. Yang pertama, memiliki 12 rusuk, 6 sisi berbentuk persegi panjang, dan seterusnya. Atau sifat lain yang menjadi ciri balok yaitu memiliki 3 pasang bidang sejajar. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung balok. Ada rumus luas, rumus keliling, dan volume. Disimak ya teman-teman. Kemudian ini ada contoh soal. Sebuah bangun ruang memiliki panjang 24 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 5 cm. Berapa volume bangun ruang tersebut? Silakan dikerjakan ya teman-teman. Kemudian bangun ruang yang kedua adalah kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang kongruen, berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Rumus yang digunakan untuk menghitung kubus adalah sebagai berikut. Ada rumus luas, rumus keliling, dan rumus volume. Bisa disimak ya teman-teman. Kemudian ada contoh soal. Sebuah kotak kapur memiliki sisi 10 cm. Berapakah luas, keliling, dan volumenya? Bisa dikerjakan ya teman-teman dengan melihat rumus tadi. Kemudian prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N, dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, berikut adalah sifat-sifat prisma. Kemudian, rumus yang digunakan untuk menghitung prisma adalah sebagai berikut. Yang pertama ada luas prisma, keliling prisma, dan volume prisma.
selanjutnya ada contoh soal. Prisma segitiga dengan luas alas 60 cm kuadrat dan tinggi 13 cm. Berapakah volumenya? Silahkan dihitung ya teman-teman. Bangun ruang selanjutnya adalah limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak yang berbentuk segitiga. Memiliki sifat 5 sisi yang terdiri atas 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 berbentuk persegi panjang. Rumus limas yaitu ada rumus luas, rumus volume, dan rumus keliling. Bisa disimak ya teman-teman. Contoh soal, sebuah bangun ruang berbentuk 5 segi 4 memiliki panjang alas 18 cm, tinggi sisi 24 cm, dan tinggi limas 12 cm. Berapakah volume dan luasnya? Bisa dicoba ya teman-teman. Kemudian tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi 2 lingkaran tersebut. Berikut adalah ciri-cirinya. Bisa disimak ya teman-teman. Kemudian ada rumus tabung. Ada rumus luas alas, keliling alas tabung, dan rumus volume tabung. Nah, berikut adalah contoh soal. Berapa volume tabung jika jari-jari 10 cm dan tinggi 30 cm? Ayo teman-teman, silahkan dicoba untuk mengerjakan ya, supaya bisa. Bangun ruang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang berlaras lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi, 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang miring yang disebut dengan selimut kerucut. Rumus bangun ruang kerucut yaitu ada rumus volume, rumus luas, dan keliling alas. Kemudian ada contoh soal. Dengan disajikan gambar, peserta didik diminta untuk mencari volume pada gambar di samping. Silahkan dikerjakan ya teman-teman. Bangun ruang yang selanjutnya adalah bola. Pada gambar di samping terdapat bangun bola. Bangun bola memiliki 1 sisi. Dalam bangun bola, setiap titik pada permukaan bola memiliki jarak yang sama dengan titik pusat bola. Contoh soalnya, suatu bola memiliki ukuran jari-jari 3 cm. Jika ukuran jari-jari diperbesar menjadi 2 kali jari-jari semula, maka berapa kali volume bola sekarang dari volume bola sebelum diperbesar? Kemudian ada contoh soal di bawah ini. Silahkan dikerjakan ya teman-teman dengan menyimak video tadi. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali teman-teman.